Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, Kalimantan, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solotiga dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta, Sunnah FM di Cirebon, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan silsilah fikih pendidikan anak, di mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki silsilah nomor 9. Silsilah nomor berapa Ibu? Nomor 9. Yang judulnya Jangan Biarkan Setan Menjamah Anakmu. Kok judulnya mengerikan Ustadz? Tidak setiap yang kaitannya dengan setan itu konotasinya angker. Jadi ini adalah sebuah bentuk kewaspadaan dari kita terhadap tipu daya setan. Karena perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwa setan itu tidak akan pernah duduk manis. Diam saja membiarkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita semuanya insya Allah, panjenengan dan saya juga, serta para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita semuanya itu punya cita-cita supaya memiliki anak yang soleh dan solehah. Itu cita-cita yang mulia apa enggak? Mulia sekali. Karena itu cita-cita yang mulia, karena itu cita-cita yang baik, makanya setan suka apa enggak? Setan suka apa enggak? Enggak suka. Kalau kita pengen sesuatu yang baik, setan itu enggak bakalan suka. Sebaliknya, kalau kita pengen sesuatu yang buruk, setan apa? Suka. Bukan hanya suka. Malah setan akan mendorong kita membantu sepenuh hatinya setan. Ini yang perlu kita waspadai dan perlu kita sadari. Bahwa manakala kita menginginkan sesuatu kebaikan, maka kita harus sadar. Kita harus camkan. Kita harus sadari. Kita harus mengerti bahwa ada makhluk lain yang tidak suka manakala kita menghendaki kebaikan. Bukan hanya kebaikan untuk diri kita sendiri, tapi juga kebaikan untuk orang lain, terutama anak-anak kita. Jadi manakala kita punya cita-cita, ingin mencetak generasi yang saleh dan salehah, ingin mencetak generasi yang berbakti kepada orang tuanya, yang bermanfaat untuk agama dan bangsanya, maka saat itu setan berusaha menebar ranjau-ranjau, perangkap-perangkap, supaya kita gagal untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Kapan setan akan puas? Setan akan puas
manakala anak-anak kita menjadi kaki tangannya setan. Na'udzu billahi min dzalik. Jadi setan akan berhenti untuk menghalangi kita. Setan akan berhenti untuk menyesatkan anak-anak kita. Kapan? Ketika setan berhasil membuat anak kita menjadi antek-anteknya setan. Waduh Ustaz, berarti ini peperangan hebat Ustaz. Iya, ini peperangan yang sangat hebat antara manusia dengan setan. Yang genderangnya itu sudah ditabuh sejak bapak kita dikeluarkan dari mana? Surga. Sebelumnya sejak setan dikeluarkan oleh Allah dari surga, manakala setan tidak mau untuk mematuhi perintah Allah supaya sujud kepada siapa? Adam alaihissalam. Bapak kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Itu dari dulu setan itu sudah nggak suka dengan keberadaan manusia di muka bumi ini. Sehingga permusuhan antara Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam dengan setan itu permusuhan yang lama. Sejak sekian abad atau mungkin ratus abad yang lalu. Sampai sekarang setan akan terus mengibarkan bendera permusuhan tersebut kepada Bani Adam. Dan setan Allah beri kemampuan untuk tidak bisa dilihat sama kita. Itu sulitnya, itu sulitnya Bu, nggih. Berhadapan dengan musuh tapi musuhnya ora keton. Nek keton kan gampang, maling. Nek setan, endi setane ora keton. Nah, itu sulitnya di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 27. Dalam surat Al-A'raf ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya setan dan antek-anteknya itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat setan. Itulah sulitnya, kecuali kalau setannya malih rupa, itu baru bisa dilihat. Tapi kalau setan dengan wujudnya yang asli, itu nggak bisa dilihat oleh kata para ulama. Maka disinilah kita harus waspada. Dan kita harus mencari bagaimana caranya supaya kita bisa menang melawan setan. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah dalam surat An-Nisa, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Ustaz, kita lemah. Setan apa enggak lemah, Ustaz? Setan lemah napa mboten, Bu? Lemah napa mboten? Mboten natos kepanggih kali setan nggih, Bu nggih. Setan itu lemah apa enggak? Lemah. Lemah apa kuat? Kuat apa lemah? Sing bener sing ndi. Jenengan nanti baca di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidash syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Dhaif itu artinya lemah, Bu. Kalau kuat itu bahasa Arabnya qawi, ya. Artinya lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Berarti setane lemah, menungsane lemah. Berarti lemah lawan lemah. Makhluk yang lemah melawan makhluk yang lemah. Manusia yang lemah melawan setan yang lemah. Lemah karo lemah. Sing menang sing ndi, Bu? Lemah kok lawan lemah? Yang menang yang mana? Bingung ya Ustaz, lemah karo lemah. Kayak kuat karo kuat, sing menang sing endi? Lemah dengan lemah. Lemah versus lemah. Yang menang adalah yang meminta pertolongan dan bantuan kepada zat yang maha kuat. Sinten niku? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya kita memohon perlindungan kepada siapa? Allah. Karena musuh kita ini selain licik,
sulit dilihat, dia juga punya sekian banyak cara untuk menyesatkan kita. Dan mereka itu tidak sendirian untuk menyesatkan kita. Mereka itu kerjasama. Jadi jangan dipikir setan itu tidak ada kerjasamanya. Ada, Bu. Setan itu kerjasama. Sama siapa, Bu? Ya kalau setan kancani ya iya. Sama makhluk lain. Siapa itu? Manusia. Jadi jangan dipikir setan itu bekerja sendiri. Tidak. Setan itu bekerja sama dengan teman-temannya dari kalangan manusia. Makanya yang namanya setan itu wujudnya itu bukan cuma dari kalangan jin. Tapi juga dari kalangan manusia. Kalau tidak percaya coba panjenengan baca surat An-Nas ayat terakhir. Napa unine, Bu? Minal jinnati wan nas. Jadi musuh kita itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi yang berusaha untuk menyesatkan anak-anak kita bukan hanya setan dari kalangan jin, tapi juga setan dari kalangan manusia. Yang berusaha menebarkan syahwat di depan anak-anak kita. Berusaha menebarkan syubhat di depan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita menjadi budak syahwatnya. Dan yang namanya setan dari kalangan manusia itu kadang-kadang ayu-ayu loh, Bu. Jadi orang kayak setan jin medeni, anak gadile. Kemudian wetenge bolong, sundel napa? Sundel bolong. Terus apa maning ya? Napa malih, Bu, setan jenengan setan? Napa? Kuntilanak? Ya macam-macam lah, itu istilah Indonesia saja. Ya. Setan yang akan menggoda anak kita itu nggak mesti setan yang penampilannya mengerikan. Kalau penampilannya mengerikan, anak-anak kita jelas ndak mau wedi. Tapi setan dari kalangan manusia penampilan itu sangat menarik. Sehingga banyak para manusia, anak-anak Adam alaihissalam yang kemudian terjerumus kepada gangguan-gangguan setan tersebut dalam keadaan dia tidak sadar bahwa dia itu sedang terjerumus ke dalam gangguan mereka. Bagaimana Ustaz caranya? Kita khawatir anak-anak kita jangan-jangan terjerumus di dalam perangkap-perangkap setan. Caranya satu. Di sini ada berapa, Bu, yang ditulis? Ada 4. Yang pertama. Proses permintaan perlindungan itu kapan dimulai? Yang pertama, sebelum membuat anak. Sebelum gawe napa? Gawe anak. Gawe anak niku maksudnya napa, Bu? Ya, apalagi kalau bukan sebelum berhubungan suami istri. Berarti kita minta perlindungannya sejak itu, Ustaz. Iya, sejak itu. Wah, Ustaz, anaknya wis gede-gede, Ustaz. Priwe iki, Ustaz? Mau bikin lagi, tidak bisa ini, Ustaz. Gimana caranya? Nanti kita akan lanjutkan. Nah, ini buat mereka yang masih produktif untuk bikin anak. Kalau yang kemarin-kemarin sudah terlupakan atau tidak tahu, maka tidak usah khawatir. Ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sebelum melakukan hubungan suami istri. Dan ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di mana kata Nabi SAW, seandainya kalian berhubungan suami istri, dan sebelum kalian melakukan hubungan tersebut, kalian membaca doa yang bunyinya, Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Sampun apal, Bu? Ibune sampun apal napa dereng? Kepriwe sih? Putrane sampun pinten, Bu? Aduh, wis akeh berarti mbiyen ndonga apa mboten, Bu? Ndongane napa, Bu? Bismillah. Iya bener sih, apa-apa sih pancen bismillah. Tapi ya anak tambahane, Bu. Diapal, Ustaz? Ya diapal. Ya. Lah Ustaz wis kadung, ora apa-apa.
kita hafalkan. Paling tidak kalau misalnya kita nggak mempraktekkan, kita ajarkan kepada siapa? Anak cucu kita. Ya. Bunyinya apa, Bu? Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma rozaqtana. Artinya apa, Ustaz? Bismillah. Bismillah ya ma'ruf. Artinya dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah. Jannibna syaitan. Jauhkanlah kami, ya Allah, dari gangguan setan. Ini permintaan. Permintaan dari seorang hamba kepada Allah agar Allah berkenan untuk menjauhkan setan dari diri kita. Cukup sampai situ? Tidak. Kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari setan. Bukan hanya kita saja. Tapi wajannibis syaitana ma razaqtana. Dan juga kita meminta kepada Allah agar Allah berkenan untuk menjauhkan gangguan setan dari anak yang akan Allah karuniakan kepada kita. Yang namanya orang hubungan suami istri itu mesti jadi, no, mboten, Bu? Tidak mesti kan? Yang namanya orang melakukan hubungan suami istri tidak mesti akan keluar jadi anak. Nah, kita sudah pesen dari awal, kita sudah minta dari awal kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbi, seandainya engkau berkenan untuk mengaruniakan putra keturunan dari anak atau dari hubungan suami istri ini, wahai Rabbi, tolong wahai Rabbi, lindungi anak kami dari gangguan setan. Itu resep awalnya, resep suksesnya itu. Kalau panjenengan pengen memiliki anak yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, pertama kali mintanya sebelum membuat anak tersebut. Dan ganjarannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadhurruhu syaitan. Anak-anak yang lahir dari hasil hubungan suami istri yang didahului dengan doa ini, maka kata Nabi SAW, setan tidak akan mencelakakan anak tersebut. Masya Allah. Berarti anakku, ya Allah, biyen ora ditungani kepriwe Ustaz. Sing wis kebanjur ya aja di baleni. Sing urung kebanjur ya di emut-emut. Yang belum terlanjur diingat-ingat bahwa ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Masya Allah, kalau kita mencermati, kalau kita menghayati ajaran Islam ini, kan luar biasa. Sampai orang mau berhubungan suami istri saja ada doanya. Itu kan Masya Allah, Bu. Ya. Jadi Islam itu luar biasa. Ya. Sampai dalam waktu-waktu seperti ini orang mau hubungan suami istri. Itu kan, ya sebagian orang mikir, orang bakal kepikir, dadakan apa? Dadakan donga. Ya. Itulah istimewanya Islam. Dan ternyata banyak di antara kita hubungi yang belum nemu, yang belum hafal. Ibu-ibu ada nggak yang baru tahu sekarang? Wonten. Yang baru tahu kalau ternyata sebelum hubungan suami istri itu ada doanya. Ada nggak di antara ibu-ibu yang baru tahu? Saya yakin ada. Tapi menjadi isin dan Bu ya. Saya yakin ada. Ya. Oh ternyata ya ajaran Islam itu luar biasa. Itulah pentingnya ngaji. Kalau ndak ngaji jadi ndak tahu. Ya. Ini yang pertama. Bagaimana supaya setan tidak menjamah anak kita? Caranya adalah kita minta perlindungan kepada Allah sejak awal sebelum membuat anak. Ini yang pertama. Yang kedua. Kapan kita minta perlindungan kepada Allah? Yang kedua adalah ketika anak tersebut lahir ke muka bumi. Ini yang kedua. Jadi supaya anak kita senantiasa terjaga. Ketika pertama kali lahir, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbi, lindungilah anak saya ini. Ya. Jadi yang pertama kali dilakukan bukan yang lain-lainnya, yang pertama kali dilakukan
adalah kita mohon perlindungan kepada Allah. Wahai Rabbi, alhamdulillah anakku lahirnya Masya Allah sehat walafiat. Maka setelah ini wahai Rabbi, jangan cuma engkau sehatkan tubuhnya. Jangan cuma engkau sehatkan fisiknya. Aku juga memohon kepadamu wahai Rabbi, supaya engkau berkenan untuk menjadikan anakku ini selalu dilindungi dari godaan setan. Supaya anakku ini tidak tersesat di tengah jalan. Supaya anakku ini berbakti kepada orang tuanya. Supaya anakku ini taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dicontohkan oleh ibunya Maryam. Ibune sinten, Bu? Maryam. Maryam niku ibune sinten? Nabi Isa alaihissalam. Ini ceritanya bukan Maryamnya, tapi cerita tentang siapa? Ibunya Maryam. Maryam itu salah satu hamba Allah yang sangat solehah. Yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Sebagai sebuah surat khusus. Namanya surat apa, Bu? Maryam. Maryam ini. Ibunya. Ya, kenapa Maryam menjadi anak yang begitu solehah. Yang taat kepada Allah. Bahkan sangat menjaga kehormatannya. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk meniupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam sendiri. Untuk menciptakan Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sebuah sosok wanita solehah yang sangat suci. Bagaimana sih resepnya ibunya Maryam membuat anak seperti Maryam? Ya. Bagaimana resepnya? Baca ayat yang ada di hadapan panjenengan. Surat Ali Imran. Ayat pinten tembel Bu? Ayat pinten? 36. Ya. Dalam Ali Imran ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bercerita apa yang diucapkan oleh ibunya Maryam. Kata ibunya Maryam, wa inni sammaituha Maryam. Wahai Rabbi, saya namakan anakku ini Maryam. Ini nama yang bagus, Bu. Ya, makanya panjenengan itu kalau misalnya ngasih nama, itu kasihlah nama-nama yang nopo? Yang bagus. Karena nama itu ibarat doa. Jadi kalau misalnya jenengan pengen anaknya siapa ya jenenge ya. Sekarang kan biasanya bikin nama itu bikinnya maunya namanya yang bau-bau nopo, Bu? Yang bau-bau barat. Bau barat niku pripun, Bu? Jawa Barat nopo? Baratnya. Apa ya kalau nama perempuan itu apa ya? Kalau orang barat itu. Apa? Michael Jordan itu laki-laki, Bu. Apa? Christina. Terus apa lagi? Isabella. Panggilannya Bel. Ya, nama-nama itu ya Allah, kayak kehabisan nama saja. Ya. Isabella, kemudian nama-nama artis, naudzubillah mungkin dinamai anaknya itu Madonna. Ya Allah. Ya. Mbok ya kasih nama itu nama yang baik, Maryam, ya. Fatimah, Aisyah, Ummu Salamah, kasih nama-nama wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang bersih, wanita-wanita yang solehah. Dengan harapan nanti anak-anak kita itu seperti mereka. Itu harapannya. Ya. Itu yang kita harapkan. Bagaimana supaya anak-anak kita seperti mereka. Wa inni sammaituha Maryam. Dan aku telah menamakan anakku Maryam. Kemudian kata ibunya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wahai Rabbi. Setelah aku namakan anakku ini sebagai Maryam, maka aku minta, wahai Rabbi, aku mohon kepadamu, wahai Rabbi, lindungilah Maryam ini dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Akhirnya subhanallah, Bu, Maryam ini adalah salah satu bayi yang ketika lahir itu tidak diganggu oleh siapa? Setan. Karena sudah dimohonkan sama ibunya. Beda dengan manusia, bayi-bayi yang lain. Bayi-bayi yang lain itu kalau lahir mak ceprot nangis. Nggih napa mboten? Ya, orangnya bayi lahir langsung hahaha guyu mboten wonten. Bayi lahir itu langsung apa?
nangis. Disebutkan oleh Nabi SAW, kenapa bayi pertama kali nangis? Karena ketika bayi itu lahir, setan langsung menusuk di tulang rusuknya bayi tersebut, di perutnya, sebagai peringatan tentang permusuhannya setan kepada Bani Adam. Nah, siapakah bayi yang selamat dari itu? Salah satunya adalah Maryam. Karena apa? Karena didoakan sama ibundanya. Wahai Rabbi, lindungilah anak saya Maryam. Jadi yang pertama kali dipikirkan adalah bukan sekolahnya. Yang pertama kali dipikirkan bukan bagaimana nanti kerjanya. Yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana supaya anak saya dilindungi dari godaan setan. Itulah sosok wanita yang solehah. Maka seharusnya kaum muslimat, ibu-ibu sekali mencontoh ibundanya Maryam ini. Jadi pertama kali yang dipikir begitu lahir adalah, ya Allah, lindungilah anakku ini. Ya Allah, jadikanlah anakku ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah anakku ini anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadikanlah anakku ini menjadi anak yang taat beragama. Yang senantiasa menegakkan sholat. Yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasul SAW. Itulah permintaan yang pertama kali seharusnya dipanjatkan oleh seorang hamba manakala dia melahirkan anaknya. Ini adalah cara yang keberapa, Bu? Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah setiap hari. Kapan? Terutama di waktu pagi dan sore. Ini yang biasa diistilahkan dengan zikir pagi dan sore. Atau zikir pagi dan petang. Ya. Dan kita sudah pelajari sebagiannya. Ya. Ini salah satunya. Yaitu membaca surat nopo? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini penting, Bu. Ya. Penting untuk kita perhatikan. Bukan hanya untuk kita saja. Termasuk untuk anak-anak kita. Saya sering dikeluhkan atau dikeluhi atau dilapori tentang seorang anak yang nangis. Orang apa? Orang mendek-mendek. Dipikir ngelak. Sudah dineneni, ya tetap nangis. Mungkin lapar. Sudah dikasih makan, tetap nangis. Mungkin maaf, BAB, buang air besar. Sudah diganti, dilihat popoknya ternyata enggak. Mungkin sumuk, dikasih kipas, sudah ternyata tetap nopo? Nangis, iki bocah kena ngapa? Bisa jadi memang satu dia lagi diganggu oleh siapa? Oleh setan. Ya kalau anak kecil sulit. Kalau kita yang sudah dewasa, kita merasa ada gangguan setan, kita bisa langsung membaca apa yang bisa kita baca. Ayat kursi kita baca, Al-Fatihah kita baca, Al-Ikhlas kita baca, Al-Falaq kita baca, An-Nas kita baca. Itu kalau sudah dewasa. Kalau anak kecil kan belum bisa baca. Anak umur 1 tahun yang biasanya nangis itu kan amat berapa bulan, 1 tahun. Nah, yang belum bisa untuk membaca Al-Quran. Maka disitulah perannya orang tua yang sangat penting. Jadi setiap pagi dan sore, kalau misalnya anak itu belum bisa baca Quran, maka tugasnya orang tua adalah membacakan surat-surat tadi, kemudian ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke sekujur tubuh anak kita. Setiap napa, Bu? Pagi dan sore. Suwe apa ora Ustaz gue? Dangu napa mboten, Bu? Mboten kok. Cuma membaca surat Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Al-Falaq berapa kali? 3 kali. An-Nas berapa kali? 3 kali. Tidak lama tidak. Ya. Jadi kita bacakan di depan di depan tangan, kedua tangan kita. Kemudian setelah itu kita tiupkan, kemudian kita usapkan ke anak kita. Sehingga anak kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang nangis. Ada sebagian anak yang hilang. Ya, bukan hanya nangis, hilang. Lapor polisi enggak ada, ternyata dibawa sama setan. Mungkin enggak, Bu? Mungkin. Itu pernah kejadian pada zaman Nabi SAW. Jadi itu bukan cuma isu saja, Bu. Yang namanya penculikan itu bukan hanya penculikan oleh rampok. Tapi juga penculikan oleh siapa? Oleh setan. Ya. Pernah kejadian pada zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang dibawa oleh setan. Lama nggak ketemu. Ya. Sampai kemudian dikembalikan lagi sama setannya.
Ditanya, ini kemana saja? Wah, saya ini dibawa ke suatu tempat, tidak tahu dibawa siapa, dibawa setan. Maka kita harus berhati-hati, anak-anak kita harus kita bacakan kayak tadi, supaya dia senantiasa dijaga. Apalagi kalau misalnya anak sudah mulai agak besar dikit ya. Sudah 5 tahun itu berarti insya Allah kalau 5 tahun dia sudah mulai bisa baca Al-Quran. Ini juga penting juga kita perhatikan bahwa anak-anak kita itu dari dini sudah berusaha kita ajarkan dia suratan-suratan yang penting. Surah Al-Fatihah, surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Ya. Supaya nanti kalau dia menganjak besar, sudah 5 tahun, 6 tahun sudah bisa baca atau 4 tahun. Satu kita perintahkan dia untuk baca. Karena anak-anak umur segitu kadang-kadang mainnya entah kemana. Bisa jadi dia bermain ke sebuah tempat yang konon tempat yang apa Bu? Angker. Atau dengan istilah lain tempat yang wingit. Orang tahu diambah menungsa. Anu lagi petak umpet. Ya. Ngumpetnya nang tempat sing bener-bener orang bisa ketemu. Ya. Ya. Akhirnya betul. Bersembunyi di situ dan ternyata di situ adalah tempat tinggalnya setan. Akhirnya anak pulang-pulang kesurupan. Karena apa? Karena kita tidak bacai. Kita tidak perintahkan, biasakan dia untuk membaca zikir-zikir tadi. Maka penting. Ya, sama saya sama anak-anak juga seperti itu. Berusaha untuk membiasakan. Ayo Le, sudah baca zikir pagi belum? Belum. Ayo baca sekarang, tunggoni. Ya. Harus seperti itu. Itu namanya pembiasaan. Ya. Jadi anak perlu dibiasakan untuk membaca zikir-zikir tersebut. Kalau anak dibiasakan berarti wong tuane ya iya. Aja kurung kontok wong tuane wis dikit urung Le, urung. Bapaknya wis urung pada baik. Nah, jadi orang tua harus mencontohkan. Kalau perlu ayo nak zikir bareng-bareng kita baca. Ya. Misalnya memotivasi anak, ayo kita baca bareng-bareng. Supaya kita sama-sama baca. Atau untuk mengajari si anak supaya dia hafal cepat. Ya. Atau misalnya caranya misalnya sambil berangkat ke masjid atau sambil pulang dari masjid. Itu sering saya perhatikan sama anak-anak kalau misalnya pulang dari sholat asar. Ayo sambil jalan atau sambil naik motor dari masjid pulang ke rumah. Ayo zikir. Nah, kan lumayan itu jalan sekitar 5 menit. Nah, dari masjid ke rumah. Itu bisa rampung zikir tersebut. Sudah, kalau sudah kayak gitu tenang. Atau habis subuh, pulang dari masjid sambil kita gandeng anak kita. Ayo nak, baca zikir sekarang. Ya. Itu penting untuk kita biasakan agar anak kita tidak dijamah oleh siapa? Setan. Ini zikir pagi dan petang. Atau bisa juga, bacaan perlindungan itu kita mencontoh Nabi kita SAW ketika beliau membaca doa perlindungan untuk kedua cucunya. Siapa kedua cucunya? Al-Hasan dan Al-Husain. Nabi SAW pernah membaca doa yang ada di hadapan ibu-ibu sekalian. Bunyinya, U'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Artinya aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua. Siapa kalian berdua di sini? Al-Hasan dan Al-Husain. Aku mohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari apa? Dari segala gangguan setan, binatang berbisa dan pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Jadi di sini Nabi SAW sampai Nabi SAW saja minta perlindungan kepada Allah. Kalau misalnya kalau kita mau mengatakan wah nyong wis soleh ya ora perlu. Loh, lebih soleh siapa? Jenengan sama siapa? Sama Rasul SAW. Dan itu Nabi SAW minta perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain adalah kata Nabi SAW sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpinnya para pemuda penghuni surga. Bayangkan. Berarti kan orang yang soleh. Al-Hasan Al-Husain. Itu pun oleh Nabi SAW masih didoakan agar dilindungi sama Allah. Dilindungi dari apa? Min kulli syaitan, dari setan. Wahamah, dari binatang yang berbisa. Itu juga penting. Anak-anak dolanan nang kebon. Ya. Mainan ke sungai. Mungkin gak ketemu sama ular, Bu. Mungkin sekali. Ya. Ketika kita bacakan doa ini dengan izin Allah, anak kita akan dilindungi.
dari kalajengking, dari ular, dari kelabang, dari binatang-binatang yang berbisa, dari tawon. Ya. Jadi kalau ketemu tawon itu tuh pahit, udah kayak gue sing diwarai. Ya. Nek ada tawon itu supaya membaca ini. Ya. Ya. Ya sebelum berangkat itu dibaca ini. Pahit-pahit, tawonnya orang ngerti pahit. Yang penting anak bocah. Anak sirah nganggur, cokot bae. Ngomong pahit ping 10 ya ora peduli. Ya. Nah, bacanya. Wa min kulli ainil lamah. Dan juga selain dari binatang berbisa, kita minta perlindungan kepada Allah supaya anak kita dilindungi dari pandangan mata yang jahat. Ini yang sebagian dari kaum muslimin belum mengerti bahwa yang namanya pandangan mata itu bisa membuat orang itu sakit bahkan sampai meninggal dunia. Pandangan mata. Pandangan mata dari seorang yang jahat. Makanya kalau jenengan perhatikan dalam surat Al-Falaq, di situ kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Yang terakhir itu adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari tipu dayanya orang-orang yang hasad, yang dengki. Orang yang dengki, Bu, kalau dia melihat dengan pandangan yang benci kepada kita, itu kalau kita tidak punya perlindungan, kita bisa jatuh sakit, Bu. Hanya dengan apa? Penglihatan pandangan saja. Itu namanya di dalam bahasa kita ain. Ya, dalam bahasa agama kita ain. Ya, sakit gara-gara kena pandangan mata yang jahat. Itu pernah, subhanallah, Bu, pernah ada kejadian. Seorang ibu membawa bayinya ke pasar. Membawa bayinya kemana? Ke pasar. Bayinya itu, Masya Allah ya, nyenengke gitu. Lemu, putih, sehat. Ya. Akhirnya ketika di pasar itu semuanya ngelem. Jadi ketika di pasar itu bakul-bakul itu semuanya ngelem. Dan ngelemnya itu tidak ada ngelem yang diiringi dengan sebutan nama Allah itu tidak ada. Ngelemnya ya, wah mau lemu temen, apa maning? Oh, sehat temen, putih temen, ya. Mungkin di antara yang ngelihat itu ada orang yang iri dengan bayi tersebut. Subhanallah, ibu, apa yang terjadi? Ketika dibawa ke pasar itu anaknya sehat walafiat. Segar bugar. Ketika pulang, Bu, anaknya ditaruh di atas kasur, Bu. Cengep-cengep meninggal dunia. Mati. Cuma gara-gara pandangan mata orang yang iri. Maka suatu saat kalau panjenengan melihat ada bayi atau ada sesuatu yang menakjubkan panjenengan, bayi kok sehat teman, itu cara memujinya itu bukan hanya masuk, bukan hanya wah lemu teman, bukan hanya seperti itu, tapi diiringi dengan apa? Ungkapan-ungkapan Masya Allah, Masya Allah lemune. Atau misalnya tabarakallah, barakallah. Ya. Jadi ada iringan-iringan lantunan zikrullah. Ya. Kalimat-kalimat mulia. Supaya apa? Supaya pandangan mata kita ini tidak mencelakai orang yang kita lihat. Maka hati-hati. Ini yang diajarkan sama Nabi SAW. Kemudian di sini saya kasih catatan. Bahwa doa yang dibaca oleh Nabi, u'idzukuma, itu adalah untuk anak yang jumlahnya berapa, Bu? 2 orang. Nah, anaknya telu, berarti bukan u'idzukuma, tapi apa? U'idzukum. Ya, di situ ada sudah. Saya sebutkan di situ. Kalau anaknya 3, 4, 5, 6, sampai 10, sampai 11, sampai ya terserah banyak itu bacanya bukan u'idzukuma, tapi u'idzukum. Kalau anaknya 1 laki-laki, maka bacanya u'idzuka. Kalau 1 perempuan, bacanya apa? U'idzuki. Nah, itu saja, kelanjutannya sama. Kemudian yang terakhir, yang keempat, supaya anak-anak kita tidak dijamah oleh setan, adalah jangan biarkan anak-anak kita di waktu menjelang malam, jangan biarkan anak-anak kita itu keluar
rumah. Gentayangan kemana-mana jangan. Ya, jangan biarkan kalau sudah masuk waktu, carane wong biyen masuk waktu sande kala. Itu jangan biarkan anak keluyuran keluar rumah. Karena kata Nabi SAW, waktu itu adalah waktu setan lagi pada gentayangan. Lagi pada keluar setan. Sangat disayangkan ibu-ibu, sering saya melihat anak-anak baru pulang dari lapangan, bal-balan, ini pas waktu itu. Sudah kayak gitu pulang sekang lapangan, orang zikir, orang ngapa, cekakakan, pada ngobrol, pada guyang-guyu. Dan orang-orang yang seperti itu, anak-anak itu sangat mungkin untuk dimasuki oleh siapa? Setan. Ustadz berarti roli bal-balan. Boleh. Tapi ngelihat nopo? Waktu. Tidak apa-apa. Panjenengan punya anak main bola, tidak apa-apa. Bagus olahraga itu. Ya. Selama sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang tidak, selama kaidah-kaidah syariat tidak ditabrak. Enggak apa-apa. Sehat malah anak-anak olahraga. Tapi lihat salah satu yang harus diperhatikan waktunya. Misalnya, anak pada asar, bu arep bal-balan, ya ora apa-apa ngana. Tapi jam, pinten? Jam 5, kudu bali. Ya, jangan sampai jam tengah 6 itu sudah masuk menjelang waktu maghrib. Ya itulah waktu keluarnya setan. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Idza kana junhul laili aw amsaytum." Kalau misalnya hari mulai gelap, kufu sibyanakum. Tahanlah anak-anak kalian untuk keluar rumah. Jadi kalau sudah mulai masuk waktu sandekala, kata Nabi SAW, tahan anak kalian. Jangan biarkan dia keluyuran di depan rumah, di sekeliling rumah, atau bahkan ke tempat yang jauh. Kenapa wahai Rasul? Kata beliau, fa inna syayatina tantashiru hina idin. Karena pada saat itu setan lagi pada berkeliaran. Terus kata Nabi SAW, فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّهُمْ. Kalau misalnya sudah lewat sebagian malam, biarkan mereka. Kalau misalnya mereka ada urusan malam-malam, misalnya belajar kelompok misalnya, atau ada sesuatu ingin ke tempat temannya, karena ada urusan sesuatu yang nggak bisa dihindari, tidak apa-apa kalau sudah lewat waktu sandekala tadi. Terus nek digawa mau masjid ke Ustaz, ya bagus. Yang tidak boleh itu adalah kalau keluyuran orang genah. Itu yang tidak boleh. Kalau maghrib waktunya ke masjid, ya dibawa kemana? Ke masjid. Ya. Nah yang tidak boleh itu adalah orang yang tidak ada juntrungnya, tidak ada urusan apa. Masih waktu-waktu sandekala keluar rumah, main-main di luar rumah. Jangan, tahan, suruh masuk. Ayo masuk. Ini waktunya setan sedang apa? Berkeliaran. Inilah 4 insya Allah. Manakala kita amalkan, yang pertama adalah minta perlindungan. Kapan, Bu? Sebelum berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua, minta perlindungan kepada Allah ketika anak itu lahir. Yang ketiga, minta perlindungan kepada Allah di waktu pagi dan sore. Yang keempat, jangan biarkan anak untuk keluyuran ketika masuk waktu malam, atau yang biasa diistilahkan oleh orang Jawa dengan sande kala. Ini yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya ini sebelum kita baca pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di sini, ini ada pertanyaan dari beberapa pendengar radio. Ini dari pendengar radio Bas FM dari Solo Tigo, dari Ummu Yusuf di Temanggung. Ustaz, sekarang ini saya sering mengkhawatirkan anak untuk pergi ke masjid meski anak selalu memaksa. Karena jaraknya jauh sekali. Selain itu, lalu kendaraan yang ngebut. Saya membolehkan kalau pas bareng sama saya ketika pulang dari ngaji atau ketika waktu subuh. Apakah saya sudah salah karena terlalu khawatir? Mohon nasihatnya. Khawatir itu bagus. Khawatir itu
bagus. Kalau tidak sampai menghalangi dari sesuatu yang baik. Pergi ke masjid baik nggak, Bu? Baik. Pergi ke masjid baik. Maka jangan sampai itu terhalangi dengan kekhawatiran kita. Pokoknya kuncinya seperti ini. Selama kita melepas anak kita untuk kebaikan. Dan anaknya juga sudah diwanti-wanti supaya hati-hati. Maka serahkan itu semuanya kepada siapa? Allah. Ya, selama anaknya nggak ugal-ugalan loh ya. Jadi ketika berangkat anaknya sudah diwanti-wanti, "Le, ini jauh jaraknya, kamu hati-hati ya. Jangan lupa baca doa." Kalau sudah seperti itu, kita titipkan anak kita kepada zat yang tidak pernah ngantuk. Siapa itu? Allah. Kalau sudah seperti itu, sudah tenangkan hati. Dan jenengan juga di rumah ikut berdoa. Itu caranya. Jadi jangan sampai kekhawatiran itu menyebabkan anak terhalang dari melakukan sesuatu yang baik. Kemudian pertanyaan kedua dari pendengar Radio Bas FM dari Ibu Siti di Ngawen, Solo Tigo. Ustadz, di saat ada orang tua berkeinginan memasukkan anak ke pesantren, kakek neneknya bukannya mendukung, tapi malah menggembosi. Di saat orang tuanya memarahi selalu membela, sehingga anak susah diatur. Dan apakah anak yang susah diatur itu termasuk anak yang kerasukan setan? Apakah orang tuanya salah mendidiknya? Mohon nasihatnya. Ya namanya kerasukan setan itu tidak mesti kudu matane napa? Matane napa? Melotot. Nggak mesti harus seperti itu, ngomong sini tidak mesti. Ya. Jadi orang susah diatur itu bisa jadi juga karena gangguan setan. Kalau saya melihat tadi kasusnya karena ada kakek neneknya, maka ini sebenarnya ya solusinya itu harus duduk bareng dengan kakek nenek tersebut, kemudian menjelaskan apa maksud dan tujuan dari orang tua memasukkan anak ke pesantren. Karena begini, yang namanya pendidikan anak itu perlu adanya kerjasama. Bukan hanya antara bapak dan ibu. Bukan hanya antara suami dengan istri. Kerjasama antara seluruh penghuni rumah. Sekarang kan kenyataannya yang namanya rumah itu sering-sering itu nggak cuma dihuni oleh bapak dan ibu. Tapi dihuni dengan kakek dan nenek. Mungkin bapak dan ibunya sepakat. Oh ya, pokoknya anak kita ini untuk sekarang ini belum akan kita bekali HP. Karena anaknya masih kecil. Sudah sepakat? Ya, sepakat. Bapak ibu sepakat. Jebule ngesuk nyekel HP. Kang sapa, Kang boy. Saya yakin di sini ada mbah-mbah nggih, wonten nggih? Ya, sekalian saya sampaikan, Mbah, sayang itu tidak selalu diwujudkan dengan memberi setiap apa yang diminta. Kasih sayang itu tidak mesti bentuknya seperti itu. Maka kasih sayangnya itu jangan sampai gara-gara kasih sayang, karena kasih sayang itu kemudian anak menjadi susah diatur. Ya. Maka di situ perlu ada kesepahaman antara orang tua dengan kakek nenek. Dan itu harus ngomong baik-baik. Dan caranya bukan kemudian kakek neneknya disuruh pergi dari rumah. Ya itu tidak bijak itu cara seperti itu. Jadi caranya adalah dengan bicara bareng baik-baik kepada kakek dan nenek. Bahwa ini adalah untuk kebaikan anak-anak. Kemudian dari pendengar Radio Muslim. Ada pertanyaan dari saudari Ana di Jakarta. Bagaimana saya bersikap terhadap anak saya yang sudah berumur 14 tahun, perempuan. Tapi susah sekali menyadarkan dia untuk sholat 5 waktu. Jadi maunya disuruh terus tanpa kesadaran sendiri. Apa yang mesti saya lakukan agar sholatnya tidak disuruh terus? Perlu suatu saat dia dikasih tahu, nak, pokoknya nanti zuhur ibu nggak akan nyuruh kamu. Pokoknya ibu pengen melihat kamu sholat sendiri tanpa disuruh. Kemudian dilihat nanti.
Kalau perlu dikasih reward, dikasih hadiah. Ya, kalau kamu nanti sholatnya nggak usah disuruh-suruh, nanti ibu kasih hadiah. Hadiahnya apa? Nanti pokoknya surprise lah, hadiah yang mengejutkan, insya Allah. Jadi perlu ada suatu saat seperti itu. Karena kita juga nggak ingin membuat anak kita seperti robot yang nggak akan bergerak kalau tidak dipencet remote control. Kita juga nggak pengen anak kita jadi robot. Ya. Kita pengen anak kita itu dengan kesadaran. Nah itu perlu. Di sisi lain kita juga perlu membiasakan. Kan bedanya tipis antara membiasakan sama membuat anak seperti robot. Ya, itu bedanya tipis. Maka disitulah perlu kita suatu saat menguji anak kita. Apakah anak kita ini sudah berhasil untuk tidak jadi robot. Atau anak kita justru jadi robot. Nah suatu saat kita perlu menguji. Ini nanti saya nggak akan ingatkan kamu loh nak. Ya bapak nggak akan ingatkan kamu. Sudah saatnya waktunya sholat. Coba nanti bapak ingin lihat kamu sholat atau tidak. Ternyata anaknya berangkat sholat. Nah saat itu kita perlu memberikan balasan reward, penghargaan atas anak kita yang sudah berusaha untuk berbuat baik. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Abdullah di Yogyakarta. Bagaimana mengenai perkataan sebagian orang yang menyatakan bahwa umumnya anak kecil dan bayi bisa melihat makhluk gaib seperti jin dan sebagainya karena mereka masih suci dari dosa. Benarkah hal tersebut, Ustaz? Tidak mesti benar perkataan seperti itu. Ya, tidak mesti benar. Kalau ada anak atau manusia punya kemampuan melihat makhluk halus, itu bukan kelebihan, Bu. Itu namanya apa, Bu? Kekurangan. Iya, kekurangan. Apa sih enaknya ngelihat setan? Rapi kok setannya kok. Ngapa? Itu bukan kelebihan itu. Sebagai orang kan mengatakan, wah ini punya indra ke-6. Itu bukan kelebihan itu, Mas. Itu kekurangan. Apa enaknya bisa ngelihat setan? Tidak ada enaknya bisa ngelihat setan. Ya. Maka tidak benar ungkapan seperti tadi. Jadi siapa saja mungkin bisa saja dia melihat setan ketika setan itu menampakkan dirinya. Bukan hanya kepada bayi, kepada manusia pun setan juga bisa menampakkan dirinya. Mungkin dalam bentuk yang lainnya. Ya, misalnya menampakkan diri dalam bentuk binatang atau menampakkan diri dalam bentuk makhluk-makhluk yang lain, itu bisa setan. Dan kalau seperti itu maka dia bisa dilihat menurut pendapat yang cukup kuat dari pendapat para ulama. Karena dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Terakhir dari pendengar Radio Roja di Jakarta. Ustadz, ketika bayi lahir di muka bumi biasanya nangis. Dan pernah saya membaca sebuah riwayat bahwa setiap anak Adam yang terlahir di dunia ketika lahir dijamah setan. Nah saat ini jika bayi lahir tidak nangis, malah dibuat menangis oleh perawat atau bidannya, itu bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustadz? Tergantung tujuannya bikin nangis apa. Karena secara tinjauan medis, ketika bayi nangis itu katanya itu ada apa ya? Ada bidan di sini. Katanya ada saluran nafas atau apa yang akan akan terbuka ketika anaknya nangis. Itu kalau tinjauan medis. Kalau seperti itu tinjauannya tidak masalah, ya. Nah, tidak masalah insya Allah kalau itu tujuannya adalah untuk tinjauan kesehatan. Terakhir dari pendengar Roja, Ustadz, apakah bila anak kita memiliki sifat susah diatur dan selalu membuat masalah dalam kehidupan rumah tangga, ini merupakan ciri-ciri adanya turut campur tangan setan pada saat membuatnya? Apakah hal itu benar? Ya jenengan dulu ketika bikin baca doa apa enggak? Nah kalau enggak baca doa ya iya. Itu akibat dari dulu enggak baca doa. Wah Ustadz gimana Ustadz? Ya kan tadi kan saya sudah sampaikan bahwa enggak cuma yang namanya meminta pertolongan perlindungan kepada Allah enggak cuma ketika bikin. Ya, ketika lahir, kemudian ketika pagi sore. Nah, yang ketiga keempat itu coba diperhatikan. Pagi sore jangan pernah lupa untuk menzikiri anak atau mengajarkan anak untuk berzikir. Dari ibu-ibu di sini ada pertanyaan, Ustadz, bila anak umur 29 tahun, laki-laki, disuruh sholat ngamuk-ngamuk, apakah ibunya masih berkewajiban untuk memerintahkan sholat? Karena ibunya takut anaknya ngamuk-ngamuk. Dosakah bila ibunya tidak menyuruh sholat? Yang namanya menyuruh kan tidak mesti dengan kata-kata yang keras. Ya, sekedar kita makan sholat. Itu juga menyuruh. Ya.
Mungkin kata-katanya yang kurang baik mungkin. Jadi orang tua tetap punya kewajiban ya. Orang tua tetap punya kewajiban. Kecuali kalau misalnya akibatnya itu parah. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin anak akan ngambil golok. Kemudian akan membunuh siapa? Ibunya. Naudzubillahi min dzalik. Dalam kondisi seperti itu maka para ulama menjelaskan ketika nahi mungkar atau amar ma'ruf akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Maka saat itu diundur pengingkarannya supaya terhindar dari kemungkaran yang lebih besar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.